Awalnya bikin buat teman-teman terdekat, terus saya tawarkan ke sosial media, ternyata bener banyak ibu-ibu lain yang sama kayak saya dulu, pingin ngasih makanan yang praktis aja buat anaknya. Ketahannya 6 bulan di suhu freezer Mbak Syahda, karena kita tanpa pengawet sama sekali. Keuntungannya sekitar di 10-20%. Awalnya tuh mulai aja dulu, jangan nunggu sempurna dulu gitu ya. Pemirsa, siapa sih yang nggak tahu nugget? Makanan yang terkenal dari sejak kita kecil yang dibuat dari daging giling atau daging olahan dan dibalut dengan tepung panir ataupun tepung roti, tentunya menjadi kesukaan setiap orang. Nah, kali ini pemirsa, pas banget saya mau lihat langsung gimana sih proses produksi dari nugget itu sendiri. Pemirsa penasaran? Saya juga penasaran. Let's go, ikutin saya. Perubahan gaya hidup yang serba cepat dan satset membuat banyak orang memilih frozen food untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, salah satunya adalah nugget. Makanan siap saji yang banyak digemari oleh sebuah kalangan ini membuatnya semakin populer dan praktis, terutama di kalangan para ibu dan anak-anak di pemirsa. Rasanya yang gurih membuat makanan satu ini menjadi menu andalan di setiap harinya. Assalamualaikum. Ibu, perkenalkan saya Syahda dari Mimpi Itu Nyata TV One. Nah, aku pengen ketemu pemilik langsung rumah produksi nugget ini, Ibu Wulan. Kebetulan aku sendiri Mbak Syahda. Waduh, luar biasa, pas banget nih Ibu. Aku pengen lihat rumah produksinya nih. Tapi kalau boleh tahu Ibu lagi ngapain ini? Aku lagi packing Mbak. Kita lagi packing pengiriman buat untuk di luar kota. Wah, luar biasa. Memang ada berapa banyak sih Bu nuggetnya? Kita ada lebih dari 18 varian, mulai dari bakso, sosis, nugget, bento food. Dari bahannya ayam, ikan, daging sapi, udang, lengkap semuanya. Wow, luar biasa, bikin saya makin penasaran nih. Boleh nanti saya intip? Boleh, yuk kita ke tempat produksi dulu. Boleh. Kita pakai APD terus langsung masuk. Siap, ayo Bu. Mimpi Itu Nyata akan mengajak Anda mengulik langsung proses produksi nugget yang diolah secara sehat dan memiliki standar pangan yang baik untuk anak-anak. Bahan-bahan premium serta campuran sayuran sehat menjadikan nugget buatan Widati Wulandari ini banyak diserbu oleh konsumen. Dalam tiap harinya pun, ia mampu produksi hingga ratusan kilogram loh. Kira-kira kalau untuk nugget, proses produksinya itu sehari berapa banyak? Ya, kalau untuk nugget sendiri kita 2/3-nya. Jadi satu hari kita produksi sekitar 300 kilo, Mbak. Satu hari 300 kilo? Itu untuk nugget aja tuh seluruhnya cakupan? Seluruhnya kita sekitar 500 kilo per hari. Wow. Nah, terus kalau biasanya dalam memproduksi nugget, bahan bakunya apa-apa aja sih Bu Wulan? Bahan bakunya kalau untuk nugget kita ada 3. Nugget ayam, bahan bakunya utamanya ayam. Nugget sapi, bahan bakunya daging sapi, sama nugget ikan, bahan bakunya ikan gitu. Nah, biasanya bahan baku itu tuh didapat dari mana? Oke, kalau untuk sekarang kita sudah punya vendor-vendor yang sudah kita kurasi gitu ya Mbak ya, yang selain bahan bakunya bagus, sertifikasinya juga lengkap, mulai dari NKP, sertifikat halal, dan sertifikat-sertifikat pendukung lainnya yang memastikan bahwa kita punya raw material yang berkualitas bagus. Selain mudah ditiru, bahan bakunya pun mudah didapat, sehingga bisa dicoba oleh siapapun di rumah. Eits, tapi jangan salah ya, bisnis nugget rumahan juga bisa menjadi peluang usaha yang menghasilkan cuan loh pemirsa. Ini nih buktinya. Nah, tapi Bu, bagaimana sih melihat bisnis ini sendiri? Apakah prospeknya menguntungkan? Awalnya bikin buat teman-teman terdekat, terus saya tawarkan ke sosial media, ternyata benar banyak ibu-ibu lain yang sama kayak saya dulu, pingin ngasih makanan yang praktis aja buat anaknya, tapi nggak mau yang ber-MSG, berpengawet, dan yang ber-UPF. Setelah di perjalanan, saya melihat, oh ternyata prospek juga ya gitu. Dari 200 juta lebih penduduk Indonesia gitu ya, lebih dari 50%-nya anak-anak gitu. Dan kalau dari kita bahas Samsung
lebih dari 65 miliar kita bisa raih cakupannya untuk bisnis ini. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah nugget yang memang diproduksi oleh Bu Wulan ini khusus untuk anak-anak atau orang dewasa juga boleh banget untuk mengkonsumsi? Biasanya ibu-ibu tuh pingin ngasih yang terbaik buat anaknya gitu ya, tapi ibunya nggak punya banyak waktu, jadi pingin yang tapi saji, tapinya enak, tapinya sehat tentunya. Jadi kalau buat anak-anak aja bisa, apalagi buat dewasa gitu Mbak Syada. Nah, ini lagi-lagi nih mau baca soal keuntungan. Nah, kira-kira bahan-bahan dasarnya itu berapa sih Bu? Dan dari total penjualan ini berapa supaya kita bisa kalkulasi nih keuntungannya? Oke, karena kita mau yang produk sehat itu tadi, produk premium, jadi ya bahan bakunya memang harganya sudah cenderung cukup mahal, cukup premium gitu. Nah, paling tidak bahan bakunya itu raw materialnya di 50%-nya kayak dari ayam, telur, breadcrumbs-nya gitu ya, dan biaya tenaga kerjanya. Dari situ kita bisa kalkulasikan untuk biaya operasionalnya sekitar 30% gitu ya, dan keuntungannya bisa sampai di 20%. Harganya kalau saat ini dari 29.000 Mbak. 29.000 ya, 29.000. Itu untuk varian nugget? Untuk varian kaki naga, termasuk nugget-nuggetan karena dia berbreadcrumb ya gitu, 29.000 sampai ke yang bakso itu di 75.000. Dengan modal Rp500.000, Wulan memulai bisnisnya dengan sistem pre-order atau PO di tahun 2015. Kini usahanya makin berkembang dan banyak dikenal masyarakat luas. Omsetnya pun, nggak main-main nih pemirsa. Pastinya segurih rasanya ya. Modal awalnya berapa Bu? Bener-bener dimulai dari nol gitu ya, bahkan peralatannya juga saya menggunakan peralatan rumahan yang untuk MPASI anak saya gitu ya, jadi food processor, terus talenan, pisau, memang saya pisahkan dengan penggunaan sehari-hari, saya khususkan sendiri, tapi itu sudah saya persiapkan gitu ya. Kalau untuk uang modal 500.000 itu untuk pembelian bahan bakunya saja, untuk bahan bakunya ayam, telur, sayur, dan breadcrumb tentunya, bahan baku utamanya itu Mbak. Butuh berapa lama kemudian untuk balik modal? Kalau dulu karena saya sistemnya PO Mbak, jadi 1 bulan cuma produksi 1-2 kali. Paling 1 bulan sampai 2 bulan udah balik modal ya dengan modal 500.000 itu. Kira-kira berapa sih omsetnya? Pokoknya kita produksi sekitar itu tadi ya Mbak ya, 400 sampai 500 per hari gitu ya, berarti sekitar di 700-an pack, 500 sampai 700 pack, terus kita produksi sekitar 25 hari dalam 1 bulannya. Keuntungannya sekitar di 10 sampai 20%. Wah, luar biasa, tapi itu masih dibagi lagi ya Bu ya, operasional, biaya karyawan, dan lain-lain. Bu Wulan, nanti habis ini Syahda mau ikutan coba bikin nugget, boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh, oke. Nanti bantu arahin ya Bu. Oke, siap. Tapi pemirsa penasaran, usai jeda jangan kemana-mana. Saya tuh nggak pernah merasa dan menyebut kompetitor itu sebagai pesaing saya, karena saya senang. Dimulai dari pelataran sederhana di rumahnya, Wulan membuat olahan daging dengan resep yang ramah dikonsumsi untuk anak-anak, pastinya tanpa pengawet dan tanpa bumbu penyedap instan tentunya. Dengan teknik pengolahan yang tepat dan higienis serta bahan baku premium, membuat olahan daging siap saji ini jadi pilihan makanan sehat yang banyak dicari loh. Nah Bu Wulan, aku penasaran banget, ada apa sih ini di belakang kita nih? Nah, yang tadi aku bilang Mbak, kita akan produksi nugget ayam wortel. Nanti kita lihat prosesnya ya, mulai dari pencucian, preparing, mixing, sampai masuk ke proses ke steaming, sampai kita nyobain nanti kita bikin. Banyak banget stepnya ya, aku boleh lihat nggak? Boleh. Siap. Nah, ini ada apa-apa aja nih Bu di belakang kita nih Bu? Ayam, ini wortelnya nih. Terus kita ada 2 premix. Kita premixnya premix basah, ini telur. Terus bumbu-bumbu yang lainnya, bumbu basah. Terus selain premix basah, kita punya yang namanya premix kering. Premix keringnya ada bumbu, sama ada tepung. Tepungnya kita pakai tepung tapioka, gitu. Jadi untuk adonan 15 kilo kita pakai tepung tapioka, sama kita pakai oatmeal juga Mbak. Kenapa harus oatmeal? Oatmeal yang pertama nambah gizi, yang kedua nambah tekstur biar nggak keras, biar nggak kelolotan anak-anak.
Wulan, ini sedikit mengulaskan sebelumnya bercerita soal dulu waktu pertama memulai alat-alatnya masih sederhana. Nah, kira-kira sudah punya alat secanggih ini prosesnya gimana? Apakah ini bentuk upgrade dari perkembangan bisnis ini? Benar banget Mbak, setelah perjalanan karena kita sudah tahun ke-10 ya sekarang ya. Jadi peralatannya juga kita sudah ditambah dengan mesin grinding daging yang ukurannya juga lebih besar, jumlahnya juga lebih dari 1. Nah, berarti Bu Wulan kalau sampai sekarang kira-kira sudah punya berapa total karyawan sih? Total karyawannya kita sekitar di 50-an Mbak ya, 30. Sebagai makanan olahan yang memerlukan suhu dingin, diperlukan teknik penyimpanan yang tepat agar kualitasnya tetap oke. Mbak Wulan punya tips nih buat pemirsa yang sering mengalami kendala listrik mati agar ketahanan makanannya tetap terjaga. Oke, nah Mbak Sada, ini tadi kan kita udah ngukus. Ini kita sekarang ke proses selanjutnya. Ini tadi loyang udah setelah dikukus Mbak, ini baru keluar nih. Bu Wulan, kalau boleh tahu biasanya ketahanan nugget ini berapa lama sih Bu? Ketahannya 6 bulan di suhu freezer Mbak Sada. Karena kita tanpa pengawet sama sekali, jadi bener-bener rantai dinginnya yang nggak boleh putus. Harus terjaga rantai dinginnya. Gitu, baik dari proses produksi sampai di pengiriman ke customer. Nah Bu, kalau seandainya ibu-ibu rumah tangga di rumah lagi mati lampu, freezernya mati, ini ceritanya kulkasnya bagaimana dong caranya? Nah, ini saya kasih tips Mbak, kalau di rumah freezernya mati, kita ada produk frozen food. Yang pertama, jangan buka tutup, jadi jangan sering-sering buka tutup freezernya. Yang kedua, bisa juga begitu mati lampu, kita tutup pakai kertas coklat. Luarnya itu dekat pintunya kita tutup pakai kertas coklat. Nah, kira-kira Bu Wulan gimana sih tipsnya resep membuat nugget yang aman, enak, dan awet? Iya, yang pertama itu Mbak, dari penentuan pemilihan bahan bakunya. Kita bahan bakunya harus yang benar-benar terbaik. Nah Bu Wulan, apa sih yang membedakan nugget dari usaha Bu Wulan dengan nugget-nugget lain yang ada di luar sana? Ya, kalau dibilang bedanya apa? Karena saya itu pingin ibu-ibu rumah tangga punya pilihan Mbak, makanan yang praktis saji tapi sehat. Sehatnya apa? Ya nggak pakai pengawet, nggak pakai MSG, sama seperti ibu bikin sendiri di rumah. Dalam membangun bisnis, memperluas pasar merupakan strategi yang penting untuk mengoptimalkan keuntungan. Salah satunya dengan berinovasi membuat berbagai macam jenis produk olahan lainnya. Strategi pemasaran secara online pun tak luput dari pilihan untuk menjangkau target secara luas dan cepat di pemirsa. Nah, ini inovasi apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Bu Wulan tiap harinya, tiap waktunya supaya terus berkembang? Ya, tentunya saya melihat pasar Mbak ya. Anak-anak itu sukanya apa sekarang, yang lagi tren misalkan, atau yang di luar negeri yang baru-baru masuk apa. Setelah itu saya uji coba sendiri dulu di resep dapur saya sendiri dulu. Saya cobain dulu ke anak-anak, apakah anak-anak suka seperti itu. Nanti baru di-trialkan ke tim The Mama. Nah, gimana nih ceritanya kalau Bu Wulan mensiasati harga pasar yang naik gitu? Apakah memang menaikkan harga jual juga atau ada kadar dari komposisi barang yang dikurangi? Nah, bener banget Mbak Syadia, karena produk The Mama ini termasuk produk yang sensitif dengan perubahan harga. Seperti contohnya bahan baku utama kita, ayam dan telur, itu fluktuatif sekali harganya. Pagi sama sore bisa jadi harganya beda. Caranya gimana? Caranya kita bekerja sama vendor yang memang sudah vendornya lumayan terjaga gitu ya. Nah Bu Wulan, ini kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya membuat nugget yang disukain sama anak-anak, bisa membuat resep seperti ini tuh bagaimana Bu? Bagaimana? Karena waktu itu ya dari anak saya Mbak. Jadi saya bikin dulu resep-resep pertama, anak saya nolak Mbak, anak saya nggak suka. Jadi saya nyari lagi resep lain, saya coba lagi, nyari lagi sampai trial, sampai di titik anak saya bilang, Bunda ini enak. Terus saya coba pasarkan ke teman-teman, ternyata memang approve. Tapi Bu, ini kan karena sekarang perkembangan teknologi digital sudah canggih. Nah, kira-kira untuk Bu Wulan sendiri bagaimana sih strategi pemasaran dalam mengembangkan bisnis ini? Oke, bener banget Mbak, strategi digitalnya sekarang sudah banyak berkembang banget gitu ya. Kalau dulu The Mamam lahir 10 tahun lalu di era Instagram, kalau sekarang sudah masuk
salah satunya TikTok. Ya kita harus beradaptasi, kita harus belajar. Kalau dulu saya memulainya sendiri, sekarang dengan tim, dan saya nggak boleh jadi yang pintar sendiri Mbak, tapi juga harus memintarkan tim. Jadi tim juga saya ikutkan pelatihan, ikutkan belajar, harus mau baca buku, seperti itu. Dan kita juga masuk ke marketplace gitu Mbak. Nah terus Bu, ini kira-kira ada reseller gak sih? Nah, The Mama juga bekerja sama dengan reseller, distributor, agen. Nah kira-kira syarat untuk jadi reseller tuh apa sih Bu? Ada minimum kuantitinya. Kalau untuk reseller cuma 20 pack aja sih Mbak, minimum 20 pack aja sudah bisa bergabung jadi reseller. Tapi ini bagaimana sih kira-kira supaya The Mamams ini bisa bersaing dengan kompetitor lain di luar sana? Saya tuh nggak pernah merasa dan menyebut kompetitor itu sebagai pesaing saya, karena saya senang banget jika ada bisnis usaha yang masuk dengan konsep makanan sehat, asal bener-bener ya Mbak ya, nggak cuma klaim aja, tapi bener-bener memang sehat, punya semangat memberikan alternatif makanan yang sehat kepada anak-anak Indonesia. Biar anak Indonesia itu pilihannya nggak cuma makanan yang itu aja, yang nggak sehat-sehat aja gitu. Nah, gimana caranya The Mamam itu bisa tetap eksis? Yaitu tadi, kita harus mau mendengarkan customer Mbak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan bincang-bincang lebih banyak lagi bersama dengan Bu Wulan. Gimana sih, kenapa beliau kemudian memilih nugget menjadi bisnisnya hingga berkembang sampai saat ini. Jangan kemana, tetap di Mimpi Ternyata. Awalnya tuh mulai aja dulu, jangan nunggu sempurna dulu gitu ya. Tetapi karena ini produknya frozen food, Nah pemirsa, ini dia tepat di depan saya sudah ada varian-varian yang luar biasa. Wanginya udah wow, ibu muda sekali, saya udah pengen gitu. Mungkin bisa dijelasin ini kira-kira ada apa aja sih yang ada di depan kita? Oke Mas Ade, aku spill ya. Ada ini 3 varian best sellernya The Mamam. Berawal dari hobinya membuat makanan sehat untuk keluarga dan teman-temannya, siapa sangka nih nugget buatan Wulan kini bisa diterima oleh masyarakat, terutama anak-anak. Masa pandemi pun menjadikan bisnis yang dibangun Wulan kini jadi berkembang. Dari sekian bisnis, kenapa nugget nih kalau boleh tahu? Kalau ditanya kenapa nugget ya Mbak, ya awalnya ya memang saya dulu biasa bikin seperti itu, nyari yang cepat, praktis, tapi gak jauh beda gizi, protein, dan lain-lainnya seperti yang anak. 2015 semuanya sendiri, 2016 mulai coba dibantu oleh tim produksi, tapi saya tetap benar-benar full in charge, terjun langsung. Selain itu masih saya sendiri. 2017 mulai dibersamai tim dan mulai memikirkan perizinan, yang memang dari awalnya itu perizinan saya sudah concern sekali, tetapi karena ada banyak kendala gitu ya kalau untuk di frozen food ini, karena perizinannya mulai dari halal, BPOM, dan yang lain-lain itu perlu dipersiapkan gitu. Jadi 2017 kita sudah dilengkapi sertifikasi halal, 2018 kita dilengkapi oleh sertifikasi BPOM gitu ya, 2019-20 kita menambah varian-varian produksinya, varian-varian produknya, 2020 kalau bisa dibilang kita berkah pandemi gitu ya. Jadi kalau yang bisnis lain ada ketakutan ditutup dan lain-lain, tapi karena bisnis frozen food itu termasuk yang rise and shine di pandemi, kita semakin menambah tim, menambah fasilitas produksi, menambah varian-varian produk juga gitu. Nah di 2022 kita pindah ke tempat produksi yang baru. Jadi awalnya kita tempat produksinya itu bener-bener yang ukuran rumahan gitu Mbak, 100 meter. Itu pun udah plus gudang, produksi, produk jadi sampai kantor jadi situ. Luar biasa, 100 meter sudah ngumpul di situ semua ya. Itu terus sekarang udah pindah ke tempat produksi yang jauh lebih luas. Nah waktu itu apa-apa saja sih yang memang dilakukan oleh Mbak Wulan sendiri dalam menjalankan bisnis pada saat era pandemi? Tentunya kita mengetatkan SOP, food safety-nya dan lain-lain itu kita ketatin. Dan yang kedua ya kita mencoba mengenalkan ke platform-platform selain media sosial, juga e-commerce juga seperti itu. Dan kita juga bekerja sama dengan kurir-kurir. Dalam proses pengembangan bisnis tidaklah mudah.
Wulan banyak menghadapi kesulitan yang berimbas pada kerugian. Namun, baginya semua masalah yang dihadapi dijadikannya sebagai bentuk pembelajaran. Kuncinya terus belajar dan jangan mudah menyerah ya. Nah, ini ada trial and error gak pada saat mencoba membuat nugget The Mamams itu sendiri? Kira-kira pernah mengalami kerugian gak sih? Karena dulu itu awal-awal saya belanjanya itu bukan yang dari vendor langsung dari rumah potong ayam gitu ya, tapi dari pasar. Belinya dari pasar. Karena kalau di pasar itu kan kita nggak bisa tahu kualitasnya dengan baik ya. Jadi waktu produksi egg chicken roll waktu itu ya, produksi 2 loyang, waktu itu untuk sekitar 50 pack lah. 50 pack itu buat saya udah banyak banget ya. Dan itu hasil akhirnya itu aromanya tuh berbeda. Jadi 50 pack itu tadi bener-bener nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Jadi harus saya relakan untuk ya udah dipakai buat makan ternak, Mbak. Nah, waktu kerugian 50 pack itu berapa kilo itu yang rugi waktu itu bulan? Ya berarti saat itu sekitar 2 jutaan ya Mbak. 2 juta itu buat saya sudah angka yang material banget, udah gede banget gitu ya. Ya cukup buat menarik nafas gitu. Tapi itu buat pelajaran penting buat saya bagaimana produk The Mamam ini tidak boleh main-mainkan untuk food safety-nya gitu. Nih sebelum berakhir, kira-kira ada tips gak sih buat masyarakat di luar sana yang ingin memulai bisnis supaya ayo tetap konsisten, supaya bisa berhasil seperti Ibu Wulan sendiri? Oke. Awalnya tuh mulai aja dulu. Jangan nunggu sempurna dulu gitu ya. Tetapi karena ini produknya frozen food, kalau mau terjun ke frozen food bener-bener mau belajar food safety, mau belajar pangan gitu. Karena kalau kita bikin sendiri untuk anak sendiri itu sangat berbeda untuk kita jual di pasaran gitu ya, karena ada distribusinya seperti apa dan dikemas seperti apa. Kalau salah kemas, salah pilihan kemasan itu bisa menyebabkan misalkan perkembangbiakan bakteri gitu Mbak. Terus yang kedua adalah yaitu tadi kita harus mau belajar, jangan blocking dulu gitu. Jadi bener-bener harus mau belajar dan harus mau memperbaiki dari waktu ke waktu. Harus mau belajar ya pemirsa kalau untuk memulai bisnis ya Bu Wulan ya. Nah tapi sebelum berakhir Ibu, kita mau pantun dulu ya, tapi jawab cakep, oke? Pemirsa pergi ke Bogor buat ngilangin sawan, cakep. Pulangnya mampir ke tempat Pak Imam, cakep. Siapa yang mau dapat tambahan cuan? Cakep, cakep Bu. Bangun bisnis yuk bareng Nugget The Mama, cakep. Terima kasih Bu Wulan. Saya mau cobain lagi, boleh? Coba yakin agak coba. Oh boleh, aku ambil ya.